Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lebung Berani. Baik teman-teman, pada video kali ini saya ingin membahas 5 hal yang harus kita perhatikan sebelum kita mau membangun kolam beton untuk proses budidaya ikan gurame, ikan nila, ikan lele maupun ikan air tawar lainnya. Nah, 5 hal ini tentu saja dapat menjadi acuan untuk teman-teman sekalian mau membuat kolam beton. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, mohon dukungannya ya kepada channel Lebung Berani dengan cara like, komen, share, serta subscribe channel Lebung Berani agar channel ini dapat berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Ambil sisi positif dari video ini, sisi negatifnya silakan dibuang ya teman-teman. Karena di sini kita hanya real berbagi pengalaman seputar budidaya ikan air tawar ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke pembahasannya. Mohon disimak baik-baik ya teman-teman ya. Yang pertama yaitu mempunyai perencanaan, konsep serta gambaran kolam yang akan kita buat teman-teman. Jadi di sini maksudnya perencanaan itu kita merencanakan kolam ini dengan ukuran misalnya 1 kali 2 meter dengan tinggi 1 meter. Nah, kita mengkonsep di sini benda-benda apa saja yang kita butuhkan untuk membangun kolam ini serta bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membangun kolam seukuran 1 kali 2 meter tadi teman-teman. Serta kita menggambar juga sketsa kolam yang akan kita buat teman-teman. Jadi kita tidak akan bingung nanti kolam ini seperti apa dan bentuknya seperti apa. Jadi kita konsep terlebih dahulu teman-teman ya, kebutuhannya apa saja, kemudian bahan-bahan apa saja yang kita butuhkan untuk membangun kolam yang seperti kita gambar tadi teman-teman. Jangan sampai nanti kita kekurangan bahan ataupun kelebihan bahan baku. Tentu saja itu nanti menjadi kerugian bagi kita ya teman-teman ya. Yang kedua yaitu menggunakan bahan bangunan yang berkualitas. Maksudnya di sini saya sarankan teman-teman gunakanlah bahan-bahan baku seperti semen, batu bata, kemudian kerikil, serta bahan-bahan penunjang lainnya yang berkualitas teman-teman ya. Seperti semen itu kan banyak di pasaran yang mungkin harganya lebih murah, tapi kita belum tahu kualitasnya bagus atau tidak, kemudian ketahanannya juga, kemudian ukuran besi, misalnya kita menggunakan besi untuk kolam cor ya, menggunakan sistem cor, gunakanlah besi yang sesuai untuk beton yang kita cor teman-teman ya. Kemudian gunakanlah benda-benda yang penunjang untuk membuat kolam itu yang benar-benar membuat kolam kita itu jadinya rapi ataupun tahan lama teman-teman, seperti penggunaan centong semen yang sesuai, kemudian adukan semen segala macam lah teman-teman ya. Jadi gunakanlah bahan serta benda yang berkualitas untuk penunjang kolam kita agar tahan lama teman-teman. Tidak nanti setelah kita bangun beberapa bulan kolamnya sudah pecah, retak, dan tidak bisa kita gunakan untuk proses budidaya ikan air tawarnya teman-teman. Yang ketiga yaitu pakai jasa tukang yang berpengalaman dalam pembangunan kolam beton. Nah, di sini maksudnya jika teman-teman ingin membuat kolam beton dengan sistem upah, ada baiknya kalian pertimbangkan terlebih dahulu si tukang yang kita upah untuk membangun kolam tersebut. Apakah tukang tersebut berpengalaman atau tidak dalam membuat kolam? Jadi takutnya seperti ini teman-teman. Nanti karena beliau atau tukang tersebut tidak berpengalaman dalam pembuatan kolam,
nanti kolam yang ingin kita buat itu tidak sesuai dengan kolam yang kita inginkan teman-teman, karena si tukang itu tadi tidak berpengalaman. Jadi ada baiknya teman-teman pilih-pilih tukang untuk membuat kolamnya teman-teman. Tapi kalau teman-teman sekalian ingin membuat sendiri, itu mungkin terserah teman-teman juga lah. Kalau misalnya bentuknya seperti ini, ataupun pemasangan batunya agak miring sedikit, ataupun plasternya agak tidak rata, itu tidak jadi masalah, karena itu buatan teman-teman sendiri. Seperti saya ini, kolam saya semuanya buatan saya sendiri teman-teman. Saya tidak punya pengalaman dalam dunia pertukangan, namun saya pelajari sedikit demi sedikit. Alhamdulillah kolam ini saya bangun sendiri dengan bantuan adik saya teman-teman. Jadi walaupun bentuknya agak tidak rapi, namun hasil sendiri teman-teman. Yang keempat yaitu lapisi kolam beton dengan cat anti bocor. Nah, di sini maksudnya teman-teman ya, setelah kolam beton yang kalian buat itu selesai pembangunannya, ada baiknya jangan langsung diisi air teman-teman. Nah, sebaiknya dilapisi lagi dengan cat anti bocor teman-teman. Kenapa demikian? Ini berdasarkan pengalaman saya ya teman-teman ya. Semen itu jika terkena panas itu akan mengalami keretakan teman-teman. Ada baiknya dilapisi terlebih dahulu, nah agar mencegah kebocoran teman-teman. Jadi pengalaman saya, kolam saya ini setelah sudah selesai itu belum langsung saya isi air, ternyata kolamnya sedikit mengalami rembes teman-teman. Jadi setelah saya isi air, rembes kolam saya, kemudian saya keringkan terlebih dahulu, baru saya cat menggunakan cat anti bocor. Lalu setelah saya cat, saya diamkan beberapa hari, ternyata kolam saya tidak bocor lagi. Nah, ini pengalaman saya ini jadi pelajaran untuk teman-teman sekalian, supaya sebelum kolamnya diisi air ada baiknya dilapisi cat anti bocor dulu. Nah, biarpun kita mengeluarkan biaya yang sedikit mahal, nah setelah itu kita tidak khawatir lagi kolam kita bocor teman-teman. Yang kelima yaitu periksa setiap sudut, dinding, dan setiap bagian kolam teman-teman. Nah, di sini maksudnya yaitu walaupun kolam kita sudah dilapisi cat anti bocor, nah ada baiknya teman-teman periksa sudut-sudut kolam, karena bisa saja masih ada retakan-retakan kecil yang dapat menyebabkan air rembes teman-teman. Jadi benar-benar diperiksa, kemudian dindingnya juga diperiksa apakah masih ada kecacatan, retak, dan lain sebagainya. Kemudian di bagian lantai juga teman-teman diperiksa, di bagian saluran pembuangan. Nah, ini sedikit masukan untuk teman-teman. Jika teman-teman menggunakan atau membuat kolam sistem central drain ataupun di pembuangan di bagian tengah, nah, teman-teman harus perhatikan betul-betul teman-teman di bagian antara pipa pembuangan, karena di situ biasanya sumber kebocoran. Jadi di bagian situ ada baiknya kualitas semennya harus baik, kemudian dilapisi cat anti bocor, dan pemasangan pipanya harus benar teman-teman. Takutnya nanti di situ adalah sumber kebocoran ataupun sumber masalah ketika teman-teman sudah memulai kegiatan budidayanya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya, 5 hal yang harus kalian perhatikan sebelum membangun kolam beton. Sebelum saya akhiri, mohon dukungannya kepada channel Lebung Berani dengan cara klik subscribe, like, komen, serta share agar channel Lebung Berani dapat berkembang dan terus menginspirasi teman-teman semua.